Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Desa Mertajaya, sebuah desa yang terletak di kaki perbukitan, memiliki pemandangan alam yang begitu memukau. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti lembah, sementara matahari yang baru terbit perlahan menyinari hamparan sawah yang hijau dan berkilau. Desa ini seperti sebuah lukisan hidup, dengan aliran sungai yang jernih mengalir di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi, menciptakan suasana damai yang menenangkan hati. Di sepanjang jalan setapak yang melintasi desa, tampak rumah-rumah tradisional dengan atap rumbia yang asri. Setiap rumah memiliki kebun kecil yang dipenuhi dengan tanaman sayuran, bunga warna-warni, dan pohon-pohon buah yang menggoda dengan hasil panen yang melimpah. Suara ayam berkokok dan burung-burung bernyanyi menyatu dengan desiran angin yang membawa harum tanah dan alam yang segar. Namun, yang paling khas dari desa Mertajaya bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga kultur warganya yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan religiusitas. Warga desa ini menjunjung tinggi persaudaraan, saling membantu satu sama lain tanpa pamrih. Setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, mereka berkumpul di musala desa untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, memohon berkah dan keselamatan bagi desa mereka. Tradisi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka yang tak terpisahkan. Masyarakat desa Mertajaya juga sangat menjunjung tinggi norma-norma agama yang diajarkan turun-temurun. Anak-anak dididik sejak dini untuk mencintai Al-Quran, mengenal doa-doa sehari-hari, dan menghormati orang tua serta tetangga. Di tengah-tengah desa, musala menjadi tempat bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk berdiskusi, berkumpul, dan merencanakan kegiatan sosial yang bermanfaat. Mereka sering mengadakan pengajian, tahlilan, dan acara amal untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kehidupan yang sederhana, namun penuh dengan kebersamaan dan kedamaian ini menjadikan desa Mertajaya sebagai tempat yang ideal untuk menjalani hidup. Meskipun kesulitan hidup sering datang, warga desa ini selalu berusaha untuk bertahan dengan iman yang kuat, saling menguatkan dalam suka dan duka. Mereka percaya, selama hidup dijalani dengan ikhlas dan penuh rasa syukur, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Namun, di balik kedamaian desa yang tampak sempurna ini, terkadang ada pergulatan batin yang tak terlihat oleh mata. Sebuah kisah yang akan mengungkapkan bagaimana kehidupan yang tenang bisa terpecah oleh rasa cemburu, fitnah, dan keputusan-keputusan yang sulit. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah desa yang damai bisa berubah, dan bagaimana kehidupan seseorang bisa dipengaruhi oleh kekuatan hati yang penuh dengan penyesalan dan pengampunan. Pemilihan kepala desa di desa Mertajaya selalu menjadi topik yang ramai dibicarakan oleh warga. Tahun ini suasananya lebih hangat dari biasanya. Banyak warga menaruh harapan besar pada calon baru yang mencalonkan diri. Fahmi, seorang lelaki berusia 42 tahun yang dikenal sebagai penjaga malam sekolah dan penggerak kegiatan sosial di desa, tiba-tiba mencuri perhatian banyak orang. Ia bukan orang kaya, bukan pula keturunan pejabat, tetapi tutur katanya yang lembut, kesediaannya mendengarkan, serta kejujurannya membuat warga yakin ia adalah harapan baru. Hari itu balai desa penuh sesak. Kertas suara dihitung dengan saksama. Ketika panitia pemilihan mengumumkan hasil akhir, tepuk tangan membahana. Fahmi unggul telak dengan 200 suara. Sebuah angka fantastis di desa kecil dengan populasi tak sampai 1000 kepala. Fahmi menunduk syahdu saat namanya disebut sebagai kades terpilih. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan istrinya, Rina, yang berdiri di sampingnya dengan senyum kaku. Di tengah keramaian dan ucapan selamat, tak banyak yang tahu bahwa ada badai kecil yang mengintip dari balik senyum istrinya itu. Rina, perempuan berumur hampir sebaya dengan Fahmi, memiliki paras yang masih awet cantik, kulitnya bersih, tubuhnya terawat, dan penampilannya selalu rapi. Ia bukan orang yang mudah ditundukkan oleh keadaan. Sejak muda,
Ia dikenal sebagai perempuan yang keras kepala dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Sebagai istri dari seorang penjaga malam sekolah, ia pernah mengeluh tentang hidup pas-pasan. Namun, ketika Fahmi mencalonkan diri sebagai kepala desa, Rina mendadak bersemangat. Ia membayangkan dirinya menjadi ibu kades yang terpandang, dihormati, dan dikagumi. Namun semua itu tidak serta-merta membuat hatinya tenang. Ada sesuatu yang tak pernah bisa ia kendalikan, rasa cemburu yang berlebihan. Fahmi adalah lelaki yang baik, dan itulah masalahnya. Kebaikan Fahmi, keramahannya pada siapapun, membuat Rina tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali Fahmi harus pergi ke kota untuk urusan dinas, setiap kali ia pulang agak larut karena menghadiri rapat dengan camat atau bahkan hanya karena ia terlihat terlalu akrab saat menyapa warga perempuan di jalan, kecurigaan langsung menyelinap ke dalam hati Rina. Suatu malam saat Fahmi baru saja pulang membawa setumpuk berkas dari balai desa, Fahmi menghela napas lalu duduk di kursi rotan ruang tamu mereka. Rina, kamu ke rumah Marni tadi siang? Tanya Rina dengan nada dingin. Fahmi mengangkat alisnya. Marni, ketua PKK di desa? Aku rapat sama dia dan beberapa ibu lain soal program posyandu. Kenapa? Kenapa ke rumahnya? Kenapa enggak rapat di balai desa saja? Jawab Fahmi santai. Itu saran mereka. Anak-anak mereka susah ditinggal sore-sore. Rina mendengus dan beranjak ke dapur dengan langkah keras. Di belakang tubuhnya yang membelakangi Fahmi, matanya berair. Ia merasa diabaikan. Ia merasa kalah dibanding perempuan-perempuan yang lebih muda, lebih energik, dan menurut pikirannya, lebih menarik bagi Fahmi. Fahmi tak pernah benar-benar menyadari seberapa dalam kecurigaan istrinya itu. Baginya, apa yang ia lakukan adalah kewajiban sebagai kepala desa. Menyapa warga, hadir dalam kegiatan, memastikan setiap urusan berjalan lancar. Semua itu bagian dari tugas. Tapi bagi Rina, perhatian Fahmi yang terbagi-bagi seperti itu adalah ancaman. Ia merasa seperti bayang-bayang dari peran besar yang kini diemban suaminya. Rasa tak aman itu terus membesar. Setiap kali ada perempuan yang menelepon Fahmi, meskipun hanya untuk bertanya soal bantuan beras atau program desa, Rina selalu mencatat namanya diam-diam. Ia mencermati nada suara Fahmi saat menjawab panggilan. Bila terlalu ramah, ia mencurigai sesuatu. Bila terlalu datar, ia juga curiga menganggap Fahmi sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah kamu pernah bercakap-cakap dengan Dian di pasar tadi? Tanya Rina suatu malam ketika Fahmi baru saja pulang dari forum koordinasi kecamatan. Fahmi mengangkat wajahnya perlahan. Dian? Janda yang jualan soto di pasar? Tidak, aku cuma lewat. Warga desa juga, jawabnya pelan. Rina melipat tangan di dada. Matanya menyiratkan amarah. Kamu tahu, kan? Banyak yang mulai curiga tentang Dian? Jangan sampai namamu dibicarakan orang. Fahmi, ujarnya dengan nada lebih tinggi. Namun Fahmi hanya terdiam. Tahu persis bahwa percuma menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang tak mau mendengarnya. Hari demi hari, Fahmi semakin tenggelam dalam pekerjaannya sebagai kepala desa. Sementara Rina semakin tenggelam dalam kecurigaan yang semakin memuncak. Salah satu momen yang paling membekas terjadi pada malam Jumat, ketika Fahmi sedang membaca berkas tentang program perbaikan jalan dusun. Rina datang membawakan teh. Ia meletakkan cangkir itu dengan keras di atas meja, membuat Fahmi terkejut. Kamu tadi ketemu siapa di pasar? Tanya Rina dengan nada dingin. Fahmi mengangkat wajahnya. Aku tadi ke pasar beli nasi bungkus buat makan siang. Dari Bumina, katanya kamu ngobrol sama Dian, janda jualan soto itu. Fahmi menghela napas panjang. Ya, aku cuma ngobrol sebentar. Tidak ada yang aneh. Namun Rina melipat tangan di dada dan berdiri dengan langkah penuh amarah. Matanya penuh kecemasan. Setiap kali ada perempuan yang mengingatkan Dian, Rina merasa terancam. Ia merasa mulai kalah dengan sosok yang tak ia kenal, namun selalu mendapat perhatian lebih dari suaminya. Perubahan dalam hidup mereka terjadi setelah Fahmi memutuskan untuk membeli soto dari warung Dian setelah pulang dari kantor kelurahan. Ketika Rina mendengar itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mulai pecah.
Ketakutan dan kecurigaan yang sudah lama ia simpan tiba-tiba menjadi sesuatu yang nyata. Namun, meski ketakutan dan kecurigaan terus membesar, Fahmi tetap tidak sadar akan kegelisahan yang menimpa istrinya. Sebagai kepala desa yang baru terpilih, ia semakin sibuk dengan berbagai urusan dan tanggung jawabnya. Rina, yang semakin terisolasi dengan pikirannya sendiri, merasa semakin terancam dengan setiap langkah suaminya. Setiap kali Fahmi pulang larut malam, atau sekadar pulang lebih lambat dari biasanya, ketakutan itu semakin mendalam. Setiap kali ada perempuan yang mendekat atau hanya sekadar berbicara lebih lama dengan Fahmi, hatinya semakin gelisah. Salah satu kejadian yang membuat Rina semakin cemas adalah ketika Fahmi tanpa sengaja menyebut nama Dian lagi setelah makan siang bersama staf kelurahan di warung soto Dian. Pada mulanya, Rina mencoba untuk tidak peduli. Namun, seiring berjalannya waktu, suara-suara di desa semakin memperburuk suasana hatinya. Gosip tentang Dian, janda muda yang semakin ramai dikunjungi oleh banyak lelaki, mulai masuk ke telinga Rina. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai mengkhawatirkan keberadaan Dian di desa mereka. Rina mendengar percakapan mengenai Dian yang disertai dengan kecemasan, bahwa warung Dian adalah tempat yang penuh perhatian laki-laki. Suatu hari, ketika Rina sedang membuka tokonya, ia mendengar beberapa ibu-ibu berbicara tentang Dian di sebelah warung. Dian itu janda muda yang pintar memasak. Loh, warungnya selalu ramai. Banyak pria datang ke sana, kata Bu Sari, salah satu tetangganya. Rina hanya bisa menahan napas mendengarnya. Semua perasaan yang sebelumnya ia simpan mulai meledak. Dalam benaknya, muncul bayangan tentang Dian yang duduk ramah di warungnya, melayani semua pelanggan dengan senyum yang menawan. Ia merasa semakin terancam. Bahkan setelah menyebarnya cerita tentang pesugihan yang konon ada di balik keberhasilan warung Dian, Rina merasa bahwa semuanya berjalan sesuai dengan harapan hatinya yang gelisah. Setelah beberapa hari tidak berkunjung ke rumah, Rina memutuskan untuk menantang takdir. Ia menyelipkan rencana di pikirannya yang penuh kecemasan, rencana yang mungkin bisa memadamkan api cemburunya. Ia tidak menyangka bahwa perasaan gelisah itu akan membawanya ke langkah yang lebih jauh. Keesokan harinya, ketika Rina mendengar tentang Dian yang semakin lemah dan sakit, sebuah ide gelap melintas di benaknya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya bagi Dian untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di balik ketakutannya, Rina merasa bahwa tindakan ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa merasa aman kembali. Rina berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Dian. Suatu pagi, ia menyambangi seorang dukun tua di desanya, yang konon bisa membantu dengan berbagai masalah. Ia memberanikan diri untuk mendatangi rumah Mbah Karta, seorang dukun yang tinggal jauh di ujung desa. Sejak lama Mbah Karta dikenal sebagai orang yang bisa mengatasi berbagai masalah, termasuk masalah rumah tangga dan hubungan yang dianggap rumit. Saat tiba di rumah Mbah Karta, Rina hanya membawa satu barang foto Dian, yang ia ambil diam-diam saat Dian sedang sibuk melayani pelanggan di warung. Mbah Karta melihat foto itu dengan mata tajam, seperti tahu apa yang ingin Rina lakukan. "Kamu sudah pasti tahu konsekuensinya," kata Mbah Karta pelan. "Tidak ada yang bisa dikembalikan setelah kamu melangkah lebih jauh. Tidak ada yang akan baik-baik saja setelahnya." Namun Rina, yang sudah terhanyut dalam rasa cemburu dan ketakutannya, tetap memaksa Mbah Karta untuk melakukan apa yang diminta. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, memastikan bahwa Dian harus pergi dari kehidupan mereka, dari kehidupan Fahmi. Bahkan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sekalipun. Sementara itu, Fahmi semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia tidak tahu bahwa bayang-bayang kecemasan dan perasaan cemburu Rina semakin menghantui istrinya. Setiap kali dia berbicara tentang Dian, Rina mendengarkan dengan ketajaman yang luar biasa. Ketika Fahmi mengusulkan untuk kembali makan di warung Dian dengan stafnya, Rina merasa sebuah api baru menyala di dalam hatinya. Pada akhirnya, ketika Rina merasa bahwa semua cara sudah dicoba, hatinya yang penuh kecemasan itu menuntun ke arah yang gelap. Ia mulai membuat rencana lebih jauh, memutuskan untuk mengambil langkah yang tak terduga bagi banyak orang di sisi lain. Dian yang semakin melemah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Setiap kali ia terkena cahaya matahari, tubuhnya terasa sangat panas dan lemas.
Muntah-muntah yang tak henti-hentinya membuat tubuhnya semakin kurus dan rapuh. Warga mulai menghindari rumah Dian, bahkan yang dulu pernah membeli soto darinya. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi mereka mulai mempercayai gosip yang beredar. Namun, Dian tetap berusaha kuat. Ia tetap membuka warung soto, meskipun tubuhnya terasa lelah dan sakit. Ia tahu bahwa ini adalah perjuangan besar untuk anak sematawayangnya, Arman. Tetapi hari demi hari, ia semakin tidak mampu menahan rasa sakit yang menyelimuti tubuhnya. Suatu hari, ketika Arman melihat ibunya terbaring lemah, ia merasa takut. "Bu, tolong jangan pergi. Aku takut," katanya dengan suara gemetar. Dian hanya bisa tersenyum lemah, berusaha menghibur anaknya. Namun, ia tahu bahwa harapan semakin tipis. Kehidupan yang dulu cerah kini berubah menjadi bayang-bayang kesendirian. Saat kabar kematian Dian menyebar, seluruh desa terkejut. Banyak yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, tidak sedikit yang menganggap kematian Dian sebagai akibat dari pesugihan yang mereka percayai. Rina merasa lega, meskipun ada suara kecil di hatinya yang meragukan perasaannya sendiri. Namun, ia tetap berusaha menutupinya, berusaha menjaga citra di depan masyarakat. Rina merasa ada kelegaan dalam dirinya. Namun, di balik kelegaan itu, ada rasa takut yang terus menggerogoti dirinya. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Setelah kematian Dian, suasana di desa Mertajaya kembali terasa sepi. Namun ada sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh Rina. Meskipun ia merasa lega karena Dian telah tiada, perasaan bersalah mulai merayapi hatinya. Ia tidak bisa mengabaikan suara hati kecilnya yang terus mengingatkannya tentang tindakan yang telah ia pilih. Rina mulai merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang kini datang untuk menuntut balas atas perbuatannya di rumah. Fahmi yang kini sudah menjabat sebagai kepala desa merasa kesulitan mengatasi perasaan yang membebani istrinya. Ia melihat Rina semakin menarik diri, semakin diam, dan ia mulai khawatir. Keputusan-keputusan yang diambil Rina akhir-akhir ini tampak tidak biasa baginya. Rina yang dulu ceria kini menjadi lebih murung, sering merenung sendirian, dan kadang ia mendapati Rina menangis diam-diam saat ia tidak ada di rumah. Fahmi semakin bingung. Ia berusaha untuk berbicara dengan istrinya, namun Rina selalu menghindar. Ia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran ketidakpastian. Tak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengembalikan kedamaian yang dulu ada di rumah mereka. Setiap kali dia berusaha berbicara tentang perasaan Rina, ia selalu mendapat jawaban singkat dan terkesan menghindar. "Rina, ada apa denganmu? Kenapa kamu semakin menjauh dari aku? Kita tidak bisa seperti ini," Fahmi berkata suatu malam, mencoba membuka hati istrinya. Rina hanya diam, matanya kosong, dan tubuhnya gemetar pelan. "Aku baik-baik saja, Fahmi," jawabnya pelan. Namun, Fahmi bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Dia mencoba mengingat kembali setiap kejadian yang mungkin bisa menjadi pemicu perubahan ini, dan semuanya kembali pada satu hal, Dian. Ia tahu, meskipun Rina tidak pernah mengatakan secara langsung, kecemburuan terhadap Dian telah menggerogoti hubungan mereka. Dan meskipun Dian telah tiada, rasa takut dan cemburu itu tidak hilang begitu saja dari hati Rina. Di sisi lain, Arman, anak Dian yang sekarang harus hidup tanpa ibu, mulai merasakan kesulitan yang lebih besar. Meskipun Ustazah Halimah selalu berada di sampingnya, memberikan bimbingan dan penghiburan, Arman tetap merasa kosong. Setiap malam, ia terjaga, mendengar suara-suara halus dari luar rumah yang mengingatkannya pada ibunya. Suara tangisan ibunya, yang seolah menggema di dalam hatinya. Ia tak tahu bagaimana cara menahan rasa kehilangan yang begitu dalam, dan semakin lama, rasa takut pun menyelimuti dirinya. Anak kecil itu mulai merasa bahwa dunia di sekitarnya telah berubah menjadi tempat yang tidak lagi ramah. Ia juga mulai merasakan betapa sulitnya berhadapan dengan teman-temannya di sekolah. Beberapa anak mulai menjauhinya, memanggilnya dengan sebutan yang tidak ramah, dan mencemooh ibunya dengan kata-kata yang menyakitkan. "Itu anak pesugihan," katanya ibunya pakai penglaris, kata salah seorang anak dengan penuh sindiran. Arman hanya bisa menahan tangisnya.
Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa terpojok dan tak memiliki siapapun yang bisa diajak bicara. Namun, meski rasa kesedihan dan ketakutan terus menggerogoti hatinya, Arman mulai menemukan kekuatan di dalam dirinya. Dengan bimbingan Ustazah Halimah, ia mulai belajar untuk bersabar dan berdoa. Setiap malam sebelum tidur, ia mengangkat tangannya, memohon kepada Allah agar diberi ketenangan dan keadilan. Ia tahu, meskipun ibunya telah tiada, ia harus melanjutkan hidup, dan suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Rina, yang merasa semakin terjebak dengan perasaan bersalahnya, mulai merasakan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di malam-malam yang sunyi, ia sering terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara tangisan Arman yang mengingatkannya pada kesalahan yang telah ia buat. Setiap kali ia berjalan di sekitar rumah, ia merasakan angin malam yang dingin, seperti sebuah peringatan dari alam semesta yang memberitahunya bahwa apa yang telah ia lakukan tak akan pernah bisa dibenarkan. Ia merasa seperti ada bayangan gelap yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Suatu malam, ketika Fahmi sudah terlelap, Rina merasa gelisah. Ia bangun dari tempat tidur, duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia merasa telah mengorbankan banyak hal demi rasa cemburunya. Namun, ia tahu, meskipun ia menyesal, ia tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Pikirannya dipenuhi oleh bayang-bayang tentang Dian dan Arman yang kini harus berjuang hidup sendirian. Dengan berat hati, Rina tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah kesalahan besar. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ia merasa terperangkap dalam rasa takut, cemburu, dan dendam yang telah ia tanamkan dalam hatinya. Keesokan harinya, Fahmi datang ke rumah dengan wajah yang terlihat lelah. Ia baru saja kembali dari rapat di kantor kelurahan. Ia duduk di meja makan, mengambil secangkir teh, dan menatap Rina yang tampak berbeda. Ia tahu bahwa istrinya sedang berjuang dengan perasaan yang berat. Namun ia tidak tahu harus berkata apa. Rina menatap Fahmi dengan mata yang kosong. Namun ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ia harus berbicara tentang perasaan yang selama ini ia simpan. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Fahmi, aku sangat menyesal." Fahmi menatap istrinya dengan penuh kebingungan. "Menyesal tentang apa, Rina?" Rina menghela napas panjang. "Aku telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Aku membiarkan cemburu menguasai diriku, dan aku tidak bisa mengubahnya sekarang." Fahmi terdiam, menunggu Rina melanjutkan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membuka percakapan yang telah lama ditunda. "Semua yang terjadi, terutama dengan Dian, aku merasa seperti aku telah menghancurkan semuanya," lanjut Rina dengan suara yang bergetar. Fahmi merasa ada kelegaan kecil di hatinya. Akhirnya, Rina mulai mengakui perasaannya. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bisa berbicara tentang masalah mereka tanpa ada dinding di antara mereka. Namun, juga terlihat bahwa rasa cemburu dan kebencian yang tidak diselesaikan dengan bijak dapat menghancurkan tidak hanya hubungan, tetapi juga kehidupan seseorang. Kini, Fahmi dan Rina harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan mereka, untuk memaafkan diri mereka sendiri dan satu sama lain, dan untuk menyembuhkan luka-luka yang telah ada. Sementara itu, Arman, meskipun masih muda, mulai belajar bahwa ketegaran dan doa adalah kekuatan terbesarnya untuk menghadapinya. Semua orang dalam cerita ini akhirnya menemukan pelajaran berharga tentang kasih sayang, penyesalan, dan keadilan. Setelah perbincangan malam itu, ada perubahan kecil yang mulai terjadi dalam hubungan Fahmi dan Rina. Meski percakapan mereka penuh dengan rasa kesedihan dan penyesalan, itu adalah awal dari sebuah pemulihan yang panjang. Fahmi berusaha untuk lebih mendengarkan, memberi perhatian lebih kepada Rina, sementara Rina mencoba mengatasi rasa cemburu dan ketakutannya yang telah menggerogoti pernikahan mereka. Namun, meskipun mereka berdua mulai berusaha memperbaiki keadaan, bayang-bayang kesalahan dan penyesalan masih menghantui Rina. Setiap kali ia melihat Arman yang kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan Ustazah Halimah, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Rina tahu, meskipun Dian telah tiada, ia tidak bisa membayar kembali penderitaan yang telah ia sebabkan pada anak itu.
Ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, sesuatu yang telah merobek hati seorang anak yang tak bersalah. Suatu hari, Rina memutuskan untuk menemui Arman dengan niat untuk meminta maaf. Ia merasa, jika ia bisa berbicara dengan Arman, mungkin itu akan memberi sedikit kelegaan di hatinya. Ia berjalan dengan langkah perlahan menuju rumah Ustazah Halimah, tempat Arman tinggal setelah kematian ibunya. Saat sampai di depan rumah, Rina ragu sejenak. Ia tidak tahu bagaimana memulai percakapan dengan Arman yang telah kehilangan ibunya karena segala fitnah yang tersebar. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mengetuk pintu. Ustazah Halimah membuka pintu dengan senyuman hangat. "Oh, Bu Rina, datanglah masuk. Arman sedang belajar di dalam. Dia pasti senang sekali bertemu denganmu." Rina mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri sebelum memasuki rumah. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar. Bagaimana ia harus berbicara dengan anak itu? Apa yang bisa ia katakan setelah semua yang terjadi? Di dalam, Arman sedang duduk di meja, menulis sesuatu. Begitu melihat Rina masuk, ia terdiam sejenak. Matanya yang besar penuh dengan rasa penasaran. Rina mendekat, duduk di kursi yang ada di dekat meja Arman. "Arman, aku ingin meminta maaf," kata Rina. Suaranya hampir tak terdengar. Arman mengangkat wajahnya. Matanya tampak bingung. "Meminta maaf? Untuk apa, Bu?" Rina menatapnya dengan penuh penyesalan. "Untuk semuanya. Untuk semua yang telah terjadi pada ibumu. Aku tak bisa mengembalikan semua itu. Tapi aku sangat menyesal telah berbuat begitu banyak kesalahan. Aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Arman. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak bermaksud untuk melukai ibumu atau dirimu." Arman terdiam beberapa detik. Lalu perlahan-lahan ia mengangguk. "Saya tahu, Bu. Ibuku selalu berkata bahwa kita harus sabar. Dan saya berusaha untuk sabar. Walaupun kadang saya merasa kesepian, saya tahu ibu di surga sekarang. Saya percaya itu." Rina merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Arman. Anak kecil yang telah kehilangan segalanya, namun tetap mampu memaafkan dan berpegang pada keimanan yang kuat. Rina merasa semakin tenggelam dalam rasa penyesalan. "Aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya, Arman. Aku hanya bisa berdoa agar Allah memberikanmu kekuatan." Arman tersenyum kecil. "Saya juga berdoa, Bu. Doa ibu sudah cukup. Saya ingin melanjutkan hidup dan mengingat ibuku dengan baik, seperti yang ibu ajarkan. Jadi, saya tidak menyalahkan siapa-siapa." Rina terdiam. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. "Terima kasih, Arman. Kau jauh lebih besar dari yang aku kira." Setelah pertemuan itu, Rina mulai merasakan sedikit kedamaian. Meskipun rasa bersalah dan penyesalan masih menghantui dirinya, ia merasa bahwa setidaknya ia telah meminta maaf kepada Arman, dan itu adalah langkah pertama untuk memulai perbaikan. Kehidupan di desa Mertajaya mulai kembali normal, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menggantung. Fahmi, yang melihat perubahan perlahan pada Rina, semakin berusaha menjadi suami yang lebih baik. Ia mengerti bahwa untuk memperbaiki hubungan mereka, ia harus lebih peka terhadap perasaan Rina dan memastikan bahwa ia selalu ada untuknya. Mereka mulai berbicara lebih sering, berbagi perasaan mereka dengan lebih terbuka. Meskipun masih ada luka yang harus disembuhkan, keduanya mulai belajar untuk saling memaafkan. Namun, meskipun keadaan perlahan membaik, ada satu hal yang masih menggantung di hati Rina, bayangan bahwa keadilan bagi Dian belum sepenuhnya tercapai. Ia mulai menyadari bahwa dalam hidup, kadang-kadang kebenaran membutuhkan waktu untuk muncul, dan meskipun dunia tidak selalu adil, ada jalan untuk memperbaiki diri sendiri dan memberikan pengampunan. Setiap malam sebelum tidur, Rina berdoa agar segala kesalahan yang telah ia buat bisa diampuni, dan agar ia diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tahu bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia masih memiliki masa depan untuk memperbaiki dirinya sendiri dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Arman, yang perlahan-lahan kembali ke sekolah, juga mulai menunjukkan kemajuan. Ia menjadi lebih terbuka dengan teman-temannya, dan meskipun masih ada luka dalam hatinya,
ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan. Dan begitulah, kisah ini berakhir dengan sebuah pelajaran tentang kasih sayang, penyesalan, dan keadilan yang datang terlambat. Desa Mertajaya mungkin telah berubah, namun bagi Fahmi, Rina, dan Arman, ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan harapan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Dalam kehidupan ini, Allah mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati dan niat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa." Rasa cemburu dan prasangka buruk hanya akan merusak hubungan antar sesama. Islam mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menjaga hubungan dengan sesama, apalagi sesama Muslim. Setiap perasaan buruk yang muncul dalam hati, seperti cemburu dan rasa tidak percaya, harus segera ditanggalkan dengan sabar, doa, dan introspeksi diri. Hendaklah kita mengingat bahwa Allah Maha mengetahui setiap perasaan dalam hati, dan hanya Dia yang bisa memberikan ketenangan dan petunjuk dalam menghadapi masalah. Selain itu, dalam menghadapi kesulitan dan ujian hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah dan berusaha sebaik mungkin. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, dan jika Dia membiarkanmu, maka tidak ada yang dapat menolongmu." Setiap cobaan dan kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari ujian hidup yang harus diterima dengan lapang dada. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersabar dan senantiasa berdoa, agar hati tetap tenang dan diberi petunjuk-Nya. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan seorang hamba yang selalu berpihak pada kebenaran dan kebaikan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.